Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan potongan ayat surat An-Nisa ayat pertama ini. Apakah Anda termasuk yang membaca dengan cara seperti ini? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Biasanya kita menghentikan bacaan dengan mensukunkan hamzah. Padahal dalam kasus ini ketika ada hamzah tanwin fathah diwakofkan harusnya membacanya wanisaa. Hamzah dibaca 2 harokat. Nah, inilah yang disebut dengan mad iwad. Biasanya kita tidak kesulitan untuk membaca atau mewakofkan bacaan pada huruf bertanwin fathah pada selain hamzah. Contohnya, misalnya kata afwajan, kita tahu dan biasanya tidak kesulitan dan membacanya dengan benar afwaja. Jan di akhir dibaca ja ketika wakof. Atau contoh lain, hakiman. Ketika diwakofkan, kita biasanya tahu dan membacanya dengan sempurna hakima. Man diwakofkan menjadi ma 2 harokat. Begitu juga misalnya basiron. Nah, kita akan mewakofkannya dengan membaca ro di akhir 2 harokat. Nah, begitu juga dengan kasus di mana tanwin fathah di akhir tidak disertai dengan alif yang berdiri, melainkan diikuti dengan alif maksuroh atau orang mungkin menyebutnya dengan alif bengkok ya, berupa huruf ya tanpa ada titik di sana. Nah, ini juga mesti diperhatikan bahwa cara membacanya sama dengan prinsip mad iwad, yaitu mengakhirkan bacaan dengan panjang 2 harokat. Sehingga seperti di kata hudan, maka ketika diwakofkan di sana dia menjadi huda, atau duhan dia menjadi duha. Nah, kemudian dalam kasus hamzah, nah ini banyak di antara kita yang baru belajar Al-Qur'an, mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa meskipun setelah huruf hamzah tidak diikuti dengan alif, pun di sana kita harus membacanya dengan prinsip mad iwad. Dalam contoh ini misalnya ma'an, ketika kita wakofan di sana dia bukan menjadi ma, melainkan ma'a. Hamzah dibaca 2 harokat. Begitu juga dengan bina'a, hamzah juga dibaca dengan 2 harokat. Nah, prinsip ini hanya berlaku ketika hamzah bertanwin fathah. Ketika dia bertanwin kasroh dan tanwin dhammah, maka hukum mad iwad tidak berlaku. Maka di dalam contoh misalnya di sana ada kata nisaun dan kita wakof atau berhenti di kata tersebut, maka kita harus membacanya dengan mensukunkan hamzah, yaitu nisa. Nah, ini adalah mad iwad. Ada pengecualian atau ada kasus tanwin fathah di akhir, dia tidak dibaca seperti mad iwad, yaitu huruf ta yang bentuknya bulat, ada titiknya 2. Nah, kita menyebutnya dengan ta marbutoh. Ketika mati di dalam atau pada huruf ini, maka kita membacanya dengan mensukunkan huruf tersebut sehingga bunyinya sebagaimana hak bersukun. Namun saya kira banyak di antara kita yang membacanya sudah benar, tahu bahwa ketika ta marbutoh bertanwin fathah di akhir atau di wakof, maka kita akan membacanya sebagaimana bunyi hak yang bersukun. Contoh dalam kasus ini misalnya kata hamiatan dan kita wakof di sana, berhenti di sana, maka kita akan membacanya dengan hamiyah. Demikian penjelasan tentang mad iwad, dan yang perlu diperhatikan adalah
ketika mad iwad pada kasus huruf hamzah. Maka seperti contoh di awal, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka hamzah dibaca dengan 2 harokat.